Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dengan NIM 0325 dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Eh, Saat ini saya bersama dengan kakak siapa kak? Kakak Habila, Habila. Ya, ya. Kakak Habila, sebelumnya terima kasih ya udah memberikan izin kepada saya buat ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan poster tentang kerjaan di laundry industri, kenali bahan kimia dan lindungi kesehatan pekerja. Seperti yang kita ketahui, di laundry ini banyak bahan-bahan kimia yang sering digunakan. Dan bahan yang pertama itu ada deterjen yang mengandung surfaktan, fosfat, dan enzim yang berfungsi untuk membersihkan kotoran, minyak, dan noda pada pakaian. Lalu ada pemutih yang mengandung klorin atau natrium hipoklorit yang berfungsi untuk memutihkan dan menghilangkan noda membandel. Lalu ada pelembut yang mengandung bahan pewangi dan kartionik yang berfungsi untuk melembutkan serat kain dan memberi aroma wangi. Lalu ada pewangi yang mengandung parfum sintesis yang berfungsi untuk memberikan aroma segar pada pakaian. Lalu ada soda as atau alkalin yang mengandung natrium karbonat untuk menaikkan pH air yang berfungsi untuk membantu mengangkat noda membandel dan meningkatkan efektivitas deterjen. Lalu ada asam sitrat yang mengandung pelarut atau pemutih yang berfungsi untuk menjaga warna pakaian, melunakkan air dan menghilangkan kerak. Nah, seperti yang kita ketahui dalam kegiatan laundry sehari-hari terdapat berbagai bahan kimia yang mengharumkan dan melembutkan pakaian. Jika digunakan dengan benar, bahan kimia tersebut dapat sangat membantu pekerjaan. Namun apabila bahan kimia tersebut dapat sering digunakan, kita juga harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan. Lalu seperti yang kita ketahui, bahan-bahan kimia tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara. Yang pertama itu terhirup uap atau debu, yaitu saat membakar sabun atau mencampur atau saat proses pencucian. Lalu ada yang kontak langsung dengan kulit, yaitu saat mencampur, merendam tanpa sarung tangan. Lalu ada percikan ke mata, itu terkena busa sabun atau lainnya. Lalu yang terakhir itu tertelan tidak sengaja atau mengambil makanan tanpa mencuci tangan sehabis mencuci pakaian. Paparan bahan kimia tersebut dapat menimbulkan dampak kesehatan. Yang pertama itu iritasi kulit seperti kulit kering, gatal, merah, atau perih. Lalu ada gangguan pernapasan seperti batuk, sesak napas, iritasi, dan saluran pernapasan. Dan yang ketiga ada gangguan pencernaan, terasa mual, muntah bila bahan kimia tersebut tertelan. Lalu ada gangguan penglihatan seperti mata perih, merah, berair, hingga kerusakan. Lalu ada gangguan saraf, yaitu sakit kepala, pusing, lemas, atau sulit berkonsentrasi. Nah, risiko panjangnya itu paparan berulang dapat menyebabkan gangguan kesehatan kronis. Untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan tersebut, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan sarung tangan saat menangani bahan kimia. Lalu yang kedua, menggunakan masker untuk mengurangi resiko menghirup uap atau debu bahan kimia. Lalu yang ketiga, memastikan ventilasi ruangan baik agar sirkulasi udara lancar. Lalu yang keempat, membaca label dan petunjuk penggunaan sebelum menggunakan bahan kimia. Lalu yang kelima, menyimpan bahan kimia di tempat yang aman dan tertutup. Yang keenam, tidak mencampurkan bahan kimia sembarangan karena dapat menghasilkan reaksi yang berbahaya. Yang ketujuh, selalu mencuci tangan setelah bekerja dan sebelum makan atau minum. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, resiko gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia dapat diminimalkan sehingga pekerjaan menjadi lebih aman dan nyaman. Demikian edukasi singkat yang dapat saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari di laundry. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.